Iya. Wow, oke. Dan dia langsung diem loh, tadi kan lari-lari pemirsa. Dia Langsung seneng diem banget melihat. sama ini. Kita pakai webbing, kita pasti safety-nya kita bawa minimal 2 webbing, karabiner, terus ya kalau treknya ternyata batu-batu longgar, aku pasti bawa helmet. Nah ini kita lihat dulu ya, Ya. lihat dulu apa namanya gembolan-gembolan yang harus dibawa sama Mbak Nyomis kalau misalnya bawa Max naik gunung. Standar keselamatan. Membuat rafting sih, tapi minimal dia ada safety-nya. Ya, terus juga kalau di lapangan itu kan kita takut dinginnya kan. Aku sebenarnya bawa juga untuk mengukur suhu lingkungan. Jadi aku tahu suhu optimal karena setiap anak kan beda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak. Nah dia tuh suka dingin dan aku pengen tahu dia optimumnya berapa. Dia sanggup dingin. Dia bisa 10 derajat, bisa 5 derajat. 5 derajat bisa. 5 Ya, derajat tapi bisa. aku tetap buat safety-nya aku bawa sleeping bag yang justru pas tidur itu harus sehangat mungkin berlapis-lapis gitu. Kebetulan juga aku akhirnya udah hunting terus dapat long john itu buat kalau misalnya dibawa jalan winter itu kan dalamnya anget kan. Nah itu aku dapat untuk dia. Dia nggak suka pakai sleeping bag. Kejadian waktu di Mermabu, akhirnya sleeping bagnya dipakai orang yang nyaris hipo. Dan dianya di luar aja. Tapi nggak apa-apa untuk keselamatannya? Enggak, dia emang tidur aja. Cuman memang pernah kayak di Dempo ya, di Dempo itu dia juga suka guling-guling kan, dia nggak suka pakai sleeping bag, tapi berasa rada dingin gitu, suka guling-guling. Jadinya aku mesti tidur sambil nunduk gitu meluk dia, karena dia kalau nggak dia nempel ke pinggiran kan malah dingin banget kan. Takutnya kedinginan. Jadi itu aja sih triknya, macam-macam memang. Hunting gitu. sampai akhirnya dibuatlah apa ini namanya tas yang Ya, memang gendongan. bisa untuk sekalian gendongan. Ini memang dijual di pasaran atau Iya, akhirnya ada. Mbak Nyomis custom sendiri atau Enggak, gimana? beli juga di browsing-browsing ada. Ya, Sekarang di kayaknya tempat udah banyak adventure ya. sudah banyak ya. Oh jadi ternyata banyak juga ini ibu-ibu yang bawa anak-anaknya. Setahun kemarin sebenarnya kita juga takut impactnya kan orang ikut-ikutan tanpa mikirin safety-nya ya. Jadi kita nggak gitu banyak posting kecuali di akun pribadi. Ternyata ya memang sekarang udah makin lama makin banyak orang mendaki ya. Kayaknya memang perlu dipikirin secara detail karena si anak kan beda-beda kan. Ada yang suka, ada yang enggak. Momen yang paling aduh gitu agak kaget ataupun momen yang paling berkesan itu di gunung apa dan pada saat itu kejadiannya gimana? Setelah tadi menurut saya sih paling amazing waktu di Tambora ya, 14 jam melalui perjalanan darat, tiba-tiba anak sehiperaktif ini bisa anteng, dan ketika di puncak ya asik-asik aja gitu. Ya di puncak sih selalu asik-asik aja. Biasanya Ada sih pengalaman apa gitu? sebelum ya pas di pendakian itu dia biasanya seringan tidur. Cuma yang kemarin di sana dia bisa lepas jalan sendiri, tapi ya selalu nyariin kita gitu. Nggak apa-apa, biarin aja, jadi pengen explore. Iya, ya gitu. Jadi ya haru gitu, dia bisa menjalani dan menikmati bener-bener. Ini mulai dari kemarin di Tambora, sebenarnya di Dempo lah, dia udah enjoy jalan di puncak gitu. Aku berani ngelepas dia jalan-jalan gitu, puncaknya kan lumayan lah bisa dibuat jalan gitu luas ya, cuma mengelilingi kawah gitu. Dan dia udah enjoy banget main-main, loncat-loncat sampai kurakam gitu. Wah ini kayaknya dia udah jadi travel mate ini. Ini udah jadi travel mate karena dia tahu gitu. Dia setiap aku ngeluarin ini dia langsung exciting, loncat-loncat, malah nggak tidur. Pernah minta nggak sih kayak misalnya dia udah ngerasa udah lama, mungkin udah kelamaan nih kayaknya kurang naik gunung gitu kan. Pernah ada katakanlah sign yang dia kasih, ayo dong mam naik gunung lagi. Kalau aku gitu. kerja aku digangguin, ditarik-tarik, diglendotin gitu lah, ditarik-tarik aja. Dia pengen kalau udah ngeluarin gini udah seneng dia. Cuman kan aku mesti prepare, memang pekerjaanku nggak bisa ditinggal sering-sering, jadi aku mesti survei mau kemana nih, mau kemana. Tapi ya gitu, dia sejauh ini menikmati terus. Terakhir kan baru turun 19 Januari kemarin ya, dari gunung? Dari Argopuro. Argopuro. Nah itu pengalaman apa dan juga target apa nih, nextnya apa nih gitu kan? Apakah katakanlah mau mendaki dulu nih gunung-gunung semua di Indonesia, baru nanti mungkin udah agak gede dikit. Mami. Oh iya sayang, thank you. Thank you. Lucu banget. Dia tahu, dia kasih mamanya lagi. Iya, lagi. Oke sayang, terima kasih. Udah mami udah. Mami udah. Oke. Nenek aja nenek. Nah ada neneknya nih ngomong-ngomong di sini. Ibu,
ini deg-degan gak sih? Deg-degan gak sih? Pertama kali saya Bawa deg-degan. cucunya. Pertama kali emang deg-degan, cuman karena namanya ibunya yang bawa, kita harus pasrah. Kan biasanya sebagai judulnya nenek. kalau nenek lebih overprotective ya. Iya. Pengalaman namanya minta pribadi. ikut. Jangan awas gitu. Dilarang, Iya, pertamanya itu. sih dilarang lihat dia kelihatannya suka dan memang betah. Bagus juga lingkungan alami. Ya saya izinkan dia berangkat. Tapi Aku merasa lebih deg-degan aman bawa juga. dia di situ daripada di mall. Kalau di Iya. mall takut hilang. Iya, dia Kalau di sempet sini kita masih bisa ngeliatin dan dia lari terus ke kita, nggak jauh-jauh. Nah, Kalau tadi di juga, gunung. lucu banget ini ngapain, lucu banget ini coba lihat lagi ngapain. Sayang, katanya dulu juga sempat katakanlah apa namanya ketergantungan sama gadget Iya. begitu kan ya. Nah ini kan menjadi problem semua orang gitu kan, problem apa namanya orang tua masa kini yang bingung sebenarnya gimana sih caranya untuk pelan-pelan, hey nak gadgetnya belum boleh loh nanti ya gitu. Ini salah satu cara yang menarik menurut Iya saya. sih. Kalau misalnya memang anaknya agak ringkih ya, kita bisa kok camping-camping. Sekarang banyak fasilitas gitu untuk jalan-jalan ke alam. Biasanya rasa ingin tahu anak itu kan lebih banyak ya. Jadi dia pengen tahu tentang ini itu. Cuma biasanya orang takut kotor, takut ini itu. Kalau aku merasanya semakin dia berinteraksi, dia bakal bentuk kebalan sendiri gitu dengan lingkungan gitu. Iya juga ya, imun Iya. Jadi dia lebih kuat sih. Memang sekarang pernah kita jalan dalam kondisi ya dia agak pilek, aku juga batuk gitu. Turun-turun malah sembuh karena kena karena udara happy. alam. Iya. sembuh sendiri. Bu paling deg-degan nih ngasih izin Nyomis dan juga Max ini pergi kemana pada saat itu? Sempat nanya-nanya nggak? Pertama kalinya dia yang ke Jawa Timur umur 5 bulan. Oh ya waktu itu ke Bromo itu Iya, ya. itu berat banget sebenarnya ya. Timang saya paling berdoa di rumah. apa boleh buat karena memang itu gunung juga alam ciptaan yang kuasa. Iya maksudnya tidak bisa diprediksi begitu Iya, ya. Tidak dimanapun bisa kalau kesempatan itu ada pasti kita bisa terima, mau nggak mau terima. Tapi sekarang bangga dong sudah Ya, bisa begitu. menginspirasi para pemirsa, begitu followersnya juga di Instagram sudah puluhan ribu begitu yang akhirnya Ya. terinspirasi mungkin melakukan hal yang sama. Kembali kita bersyukur semua adalah beliau memberikan kepada kita semua. Nah sekarang apa ya tips mungkin bagi ibu-ibu yang kayak oke ketika lihat Mbak Nyomis bisa, Max bisa, anakku juga pasti bisa. Itu apa aja yang harus disiapkan dan juga mungkin apa ya standar-standar keselamatan dasar yang harus dibawa. Paling utama sih kalau ibu ya ikutin intuisi ya, jangan ambisi gitu. Kadang-kadang kan kita cuma pengen keren, padahal di satu titik aku juga setiap mendaki ya ada saat aku putuskan, oh ini nggak mungkin nih, turun gitu. Memang orang lain kecewa yang biasa ikut bareng. Kita tuh yang ngajak gitu terus kecewa gitu. Cuman nggak, ini pertimbangannya begini, anginnya terlalu kencang, nggak bisa, orang dewasa aja nggak sanggup, nggak, kita turun gitu, di bawah aja. Mobil-mobilan apa semua, jadi apa yang dia sukain ya diarahkan. Memang ada yang ya aktif kayak gini emang sukanya alam, tapi ada juga yang enggak, tapi jangan dipaksakan gitu. Intuisi bukan ambisi, itu lucu banget. Itu apa ya, sebuah tagline yang harus diperhatikan begitu sama orang tua. Jangan karena mentang-mentang pengen kelihatan keren gitu kan, tapi tidak memperhatikan keselamatan atau kesehatan anaknya. Nah soal makanan nih menarik tadi, namanya anak kecil kan pilih-pilih makanan. Belum setahu saya kalau misalnya naik gunung itu makanan instan begitu kan yang dibawa untuk katakanlah demi kebersihan alam. Jadi proses memasaknya dipersedikit begitu kan untuk keselamatan dan juga akhirnya kelestarian alam. Mbak Nyomis mengakalinya seperti apa? Iya, kalau dia sih senengnya berkuah-kuah ya, sop-sop. Jadi kita kalau bawa sayuran sop-sop itu kan masih nggak apa-apa ya, masih bisa lah dibuat di perjalanan sampai 5 hari juga bisa. Terus memang sih kadang-kadang juga dikasih instan, kadang biskuit, semua pokoknya yang penting hitungan kalorinya pas dan perutnya dia nggak kosong gitu. Kalau kosong kan lebih cepat kedinginan gitu. Jadi intinya sebentar-sebentar ya aku kasih biskuit atau apa gitu. Tapi ya kalau bisa ya jangan terlalu banyak coklat gitu. Cuma kalau gitu, justru jangan terlalu banyak coklat. ya kan kalau coklat memang terlalu aktif Bikin kan. aktif. Cuma kalau memang terpaksa ya aku kasih. Karena kan yang penting
tapi nggak kedinginan. Biasanya anak-anak yang mau naik gunung nih banyak banget kan teman-teman saya yang pada naik gunung tuh beli coklatnya kayaknya Iya. sampai lusinan gitu katanya untuk membantu Iya. kehangatan di atas gitu Iya, kan. kalau misalnya memang terpaksa gitu, kalau emang itu paling ringkes kan, jadi aku bawain coklat. Tapi aku utamanya sih makasihnya di biskuit, karena ya kalorinya juga cukup kan biskuit itu. Diukur yang dia sukain apa gitu. Kalau nggak suka ya banyakin susunya. Jadi susu aja aku saset-saset, jadi biar ringkes kan. Saset ini sekali masak masukin saset, sekali bikin gitu. Jadi tapi dia juga suka bosan, jadi suka bikin teh atau apa. Sanitasi kebersihan air bersih nih gimana? Ini kan PR Nggak ada juga. masalah. Kaget dia. Nah, kebersihan di alam dan juga kekhawatiran sebagai ibu, aduh takut kuman, aduh airnya harus dimasak dulu, aduh ini, aduh itu gitu. Belum Kebetulan ya aku memang pernah ya berkuliah tentang imunologi kan ya. Itu ya aku berharap karena dia udah dipaparkan, karena kebetulan kita kan punya hewan juga banyak, itu juga ya dia udah dipaparkan, lama-lama dia jadi kebal terhadap ini. Cuman ya jangan sampai kotor banget, tetap aja mau makan kita bersihin atau apa. Cuma dengan semua yang alami di sana dia nggak ada masalah, nggak ada diare, nggak ada apa. jadi imunnya So memang far